Sini, nongkrong dulu bentar. Copot dulu tuh helm, biarin mesin motor lo adem. Kita perlu gibah dikit soal apa yang baru aja kejadian di aspal Jere sore ini. Berasa nggak sih? Ada yang beda sama suasana di pedok Honda Tim Asia hari ini. Bukan cuma soal angka di layar monitor doang, tapi vibes-nya itu loh yang berubah. Sekarang kita udah di tahun 2026, masa di mana harapan orang Indonesia bukan cuma mimpi di siang bolong lagi. Semuanya ada di pundak bocah 17 tahun asal Gunung Kidul yang baru aja bikin mata dunia melotot di hari kedua tes pramusim ini. Veda Ega Pratama. Jujur aja, pas lihat dia turun dari motor tadi, auranya tenang banget. Padahal dia statusnya masih rookie di kelas Moto3, yang kerasnya nggak ngotak. Coba kita bedah santai sambil seruput kopi. Posisinya ke-17. Eits, jangan langsung rutin jidat. Buat orang yang cuma lihat hasil akhir, angka 17 emang kelihatan jauh dari podium. Tapi lo sama gue kan paham, tes pramusim itu bukan ajang balap nyari piala plastik. Ini soal progres, soal nyari limit tanpa harus nyium aspal. Hal yang gagal dilakuin sama beberapa rivalnya hari ini. Cek deh datanya. Veda motong waktu sampai 0,660 detik dibanding hari pertama. Di kelas capung kayak Moto3, selisih segitu tuh jauh banget. Ibarat jarak Jakarta ke Bandung yang ditempuh dalam semalam. Kemarin dia masih ngeraba-raba di angka 1 menit 44,968 detik. Hari ini langsung ditajemin parah. Ini bukti kalau Veda itu pintar. Dia dengerin omongan kru, dia ngerti cara baca data, terus langsung dipraktekin di aspal. Itu namanya kecerdasan balap, bukan cuma modal nyali doang. Terus ngomongin soal gengsi angkatan 2025 nih. Ingat nggak gimana media dulu ngebangga-banggain Brian Uriarte? Si bocah ajaib juara Red Bull Rookies Cup sama Junior GP yang katanya titisan alien. Dia di tim elit, motornya juga elit. Tapi lihat papan waktu hari ini. Di mana dia? Ternyata dia di bawah Veda. Persis di urutan ke-18. Selisihnya emang tipis banget, cuma 0,104 detik. Tapi buat urusan mental, Veda udah menang satu langkah. Dia kayak lagi bilang ke Uriarte, gue di sini, dan gue lebih kencang dari lo. Uriarte emang makin cepat, tapi secara peringkat dia malah melorot. Sekarang bebannya ada di pundak pembalap Spanyol itu, sementara Veda bisa main lepas tanpa beban predikat Wonderkid Eropa. Terus ada kabar kurang enak dari tetangga sebelah, si Hakim Danish. Kasihan juga lihat dia. Pembalap Malaysia ini lagi dapat hari apes. Kita tahu rivalitas Indo-Malaysia emang panas. Tapi lihat pembalap muda crash parah gara-gara ban depan selip itu tetap bikin ngilu. Danish ada di posisi 26, jauh banget di belakang. Dia lagi kehilangan rasa percaya diri. Padahal di Moto3, PD itu nyawa. Veda harus belajar dari sini. Salah dikit atau hilang fokus dikit, lo bisa kelempar jauh ke belakang. Tapi yang bikin gue senyum lebar hari ini bukan soal satu lap kenceng doang. Itu mah cuma kosmetik. Yang bikin gue semangat itu simulasi balap atau long run-nya Veda. Dia bisa cetak waktu 1 menit 45 detik berkali-kali secara konsisten. Stabil banget kayak robot. Lo tahu artinya? Pace kayak gini udah setara sama pembalap yang finish 10 besar di GP Spanyol tahun lalu. Bayangin, anak baru, motor juga baru kenal. Tapi ritmenya udah selevel pembalap top dunia. Ini alarm bahaya buat para senior. Veda nggak cuma ngegas sekali terus hilang, dia ngebangun pondasi. Dia nggak maksa ngejar Maximo Kiles yang lagi gila-gilanya mecahin rekor.
Biarin aja Achilles cari panggung. Veda mah kerja diam-diam, tapi pasti. Emang sih, masih ketinggalan 1 detik lebih dari Quiles. Tapi ingat, Quiles pakai motor CFM Moto dari tim Aspar yang udah matang banget paketnya. Veda sama Honda tim Asia lagi ngeracik sesuatu yang beda. Lihat senyum Veda di postingan Instagramnya tadi, dia bilang 2 hari ini positif banget dan udah nggak sabar pengen gaspol di Thailand. Gue yakin itu bukan cuma basa-basi humas, dia beneran siap. Buriram nanti bakal berasa kayak rumah sendiri buat dia. Panas sama lembabnya Thailand itu udah jadi makanan sehari-hari anak Asia Tenggara kayak kita. Veda bakal punya keunggulan fisik di sana dibanding anak-anak Eropa yang pasti bakal kepanasan. Tanggal 27 Februari nanti, pas lampu start di Buriram mati, kita nggak bakal lihat Veda sebagai rookie yang cuma menjanjikan. Kita bakal lihat petarung yang udah pernah ngalahin juara Rookies Cup di tes pramusim, punya ritme balap stabil, dan yang paling penting, punya kepala dingin. Musim 2026 emang baru mau mulai, jalan masih panjang. Tapi kalau lihat performa dia di Jerez hari ini, Veda Ega Pratama nggak cuma numpang lewat di Moto3. Dia datang buat berantem di barisan depan. Habisin dulu kopi loh, kita harus siap-siap. Besok mungkin ada kejutan lagi. Tapi buat hari ini, Veda udah menangin pertempuran kecilnya sendiri.